Dan pagi hari ini saya mengusung tema bab mujahadah. Bab mujahadah niki artinya bab memaksa. Saya mengambil tema ini karena banyak beberapa jamaah yang tanya juga. Tanya bahwasanya bagaimana caranya kita, saya khususnya, dan panjenengan semuanya oleh Allah dimudahkan atau mendapatkan kemudahan. Mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekedap ya, ini saya tampilkan. Bermujahadah kepada Allah itu saya ambil dari penjelasannya para ulama yang ada di kitab Al-Hikam khususnya, yaitu tentang orang itu oleh Allah akan dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan manakala dia itu sudah bermujahadah. Kalau tidak bermujahadah, tidak bisa, tidak akan diberi. Yaitu keterangannya atau landasan berfikirnya itu dari kitab dari surah Al-Ankabut ayat 69. Nanti panjenengan kalau mau mau ngangen-ngangen maknanya, itu bareng-bareng panjenengan melihat surah Al-Ankabut yang ayat paling terakhir. Ya. Sebelum kita mulai membaca kajian ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan goalnya kita mau beramal kan di sini. Nih, saya tampilkan. Nah, ini goalnya kita mau beramal. Nah, saya buat tebal ini. Nah, nggak tepat, kurang tepat saya. Nah, saya merahkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syirratun. Inna likulli amalin, ada yang pakai inna. Inna likulli amalin syirratan. Itu. Tapi ada yang ini tidak pakai inna. Likulli amalin syirratun. Sesungguhnya setiap amal itu punya semangat awal. Jadi saya dan panjenengan niki oleh Allah Subhanahu wa taala diberi namanya keinginan. Keinginan untuk ibadah. Ya. Keinginan untuk ibadah niku namanya adalah ahwal atau hal. Jadi misalnya ada orang seneng ngaji Quran, itu namanya hal atau ahwal, jamaknya ahwal. Nah, setiap orang itu punya ahwal sendiri-sendiri, punya kesenangan sendiri-sendiri. Ya. Ada yang senang puasa, ada yang senang apalagi, ada yang senang baca Quran. Saya sambil menyiapkan saya ini, sambil saya siapkan materi saya untuk YouTube saya. Orang yang senang ngaji itu tidak berangkat dengan tiba-tiba. Tapi berangkatnya melalui hal yang ada di hatinya. Ada orang yang senang ngaji, ada orang yang senang sholat sunnah. Ya. Ada orang yang senang sedekah. Ada orang yang senangnya itu baca tasbih. Ada orang yang senangnya baca istighfar. Ya. Ada orang yang senangnya bersolawat. Gitu. Ada orang yang senangannya itu baca semuanya dibaca.
Nah, ada orang yang terakhir ini nggak senang semuanya. Iya. Nah, maka Bapak Ibu perlu tahu ahwalnya kita atau keinginan kita untuk atau dorongan ya. Dorongan kita untuk ibadah itu tidak datang gratisan. Nggih, tidak datang gratisan. Kalau panjenengan senang untuk melakukan senang bertahajud, tahajud senang banget. Ya. Terus senang sholat duha. Tentu yang wajib itu senang nggak senang dilakoni ya. Ini maksudnya jenengan ngelakoni amalan sunat niku. Itu namanya ahwal. Nah, datangnya tidak gratis. Nggih. Datangnya tidak gratis, butuh yang namanya mujahadah. Nah, ayat Qur'annya niki. Nah, saya tampilkan niki. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, niki ayat yang yang menjadi pedoman kita bahwa saya bisa mendapatkan nikmat ibadah, kekuatan ibadah, lalu mendapatkan terakhirnya lezat beribadah dengan Allah. Jadi lezat banget. Lezat. Jadi bangun subuh, lebih-lebih bangun tahajud misalnya. Itu enggak terasa beban dalam pikiran dan perasaan. Karena tahajud itu enggak diwajibkan buat saya dan panjenengan. Ya, diwajibkan subuh saja sudah berat. Menurut ukuran umum. Menurut ukuran umum. Ukuran khusus ada orang yang bangunnya itu jam 3. Jam 2, jam 4. Ya, pokoknya sebelum subuh. Diberikan oleh Allah kenikmatan bangun subuh. Ada yang dibangunkan oleh Allah, bukan bangun sendiri, dibangunkan. Karena orang yang nggak dibangunkan, itu walaupun ada alarm, turu mana? Itu namanya nggak ditolong oleh Allah. Gitu loh, nggak ditolong. Kalau ditolong, boten, nggak pakai alarm pun bangun. Bahkan dibangunkan itu pindah. Iya. Ya, kau tahu gitu? Ya, saya tahunya itu dari santri yang kami yang nggak banyak, itu sedikit itu. Ya, jadi dibangunkan oleh manusia itu belum jaminan orang itu bisa bangun. Kenapa? Karena bangun karep ibadah itu lantaran oleh Allah dibangunkan. Nah, bab dibangunkan niki melalui ini. Ya, melalui walladzina jahadu fina. Nah, kalau dimaknai itu begini, walladzina jahadu fina, walladzina utawi wong akeh jahadu kang mujahadah. Jahadu kang nemen-nemeni, kang mekso awake. Gitu. Fina ing dalam ibadah marang Allah. Ya. Dia bersungguh-sungguh ibadah mau dan ingin betul bertemu Allah dalam arti ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang jahadu, mujahadah fina, di dalam mencari ridhonya Allah, di dalam mencari jalan-jalan ataupun lorong-lorong ataupun egang-egang untuk bisa ibadah kepada Allah, bermujahadah, lanah diyannahum subulana, maka pasti sungguh. Nah, kalimatnya itu lanah diyannahum. Ini kalau dimaknani pakai dengan ilmu balaghah, ilmu nahwu. Jadi
la-nya ini, lanah dia ini namanya lam taukid. Apa itu lam taukid, Ustaz? Lam yang menunjukkan makna sungguh. Begitu. Satu. Yang kedua, lanah di yannahum. Ada tasdid itu. Itu taukid juga namanya. Jadi di kalimat, di kata-kata ini ada dua sungguh. Ya. Jadi kalau nerjemah pakai ilmu balaghah ini maknanya itu dua. Maknanya itu ada sungguh, sungguh kami akan tunjukkan. Nah, gitu. Karena dua taukid, dua sungguh. Nah, Bapak Ibu, para jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kalau panjenengan dan saya khususnya, panjenengan semuanya, kalau pengen mendapatkan jalan yang Allah ridhoi, itu tidak gratis, harus mujahadah. Harus memaksa. Dipaksa. Kenapa? Hakikatnya saya dan panjenengan itu tidak suka sholat. Panjenengan suka sholat? Enggak suka. Hakikatnya enggak suka. Makanya diwajib. Saya dan panjenengan niki subuh niku sakjane panjenengan seneng sholat napa boten? Andaikan subuh tidak diwajibkan, sampean kira-kira sholat napa boten? Tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tapi hanya boleh gitu aja. Boleh sholat subuh dan boleh tidak. Kayak sholat duha misalnya, atau kayak sholat rawatib nih. Kayaknya nggak sholat kayaknya. Nggih napa mboten? Iya. Enggak, andaikan tidak diwajibkan. Andaikan tidak diwajibkan, kemungkinan tidak sholat sangat besar. Iya. Andaikan tidak diwajibkan. Kok begitu, Ustaz? Iya, lawang hakikatnya kita itu gak seneng sholat kok. Makanya diwajib. Barang yang diwajibkan itu barang sing gak diseneng. Jenengan seneng puasa apa enggak? Oh, enggak seneng gitu. Enggak seneng. Makanya diwajib. Kalau sampean seneng puasa, maka nanti akan tertib tiap hari puasa Daud. Ya. Akan saya puasa Daud. Kenapa? Seneng. Misalnya, saya puasa Daud karena seneng. Misalnya. Hakikatnya nggak seneng puasa itu. Maka dari itulah orang yang puasa dengan yang tidak puasa, banyakan yang nggak puasa. Puasa Ramadan itu. Hanya orang-orang yang imannya diberi kuat oleh Allah, diberi kuat berpuasa. Nah, maka dari itu ibadah sunnah khususnya itu butuh mujahadah. Itu. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh memaksa diri. Kalau nggak dipaksa gak teko. Nggih. Sama dengan berkurban niku lho. Berkurban niku lek gak dipaksa eman. Ya. Nyicil Pajero itu 6 juta tiap bulan. Tapi kurban 1 tahun sekali abot apa boten? Abot. Itu Kanjeng Nabi sing dawuh niku, innal jannata huffat bil makarih. Perkara-perkara yang akan memasukkan seseorang ke surga huffat bil makarih. Mesti dikelilingi perkara yang tidak disukai. Kama annan naro huffat bisyahawat. Sebagaimana neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disenangi. Maka kalau ada orang, aku cek senengi sholat, pret. Sakjane gak seneng, tapi dipaksa. Setelah dipaksa, lama itu prosesnya panjang. Setelah dipaksa, akhirnya biasa. Setelah biasa, akhirnya memunculkan enak rasa. Setelah memunculkan enak rasa, baru namanya itu lazzatul munajat. Bermunajat itu nikmat ya Allah. Jadi subuh-subuh itu nyaman ya Allah.
Bangun jam 3:30, ya Allah. Jadi, ya Allah, ya Allah. Nah, ini namanya proses. Orang nggak bisa langsung ke sini. Jadi orang langsung nikmat ibadah. Jenengan pun nikmat ibadah nopo dereng? Ya pasti ini ya. Enggak. Aku lek delok potongane, sampean durung nikmat ibadah. Lek delok potongane pokoke Bapak nih. Ya potongan durung nikmat. Walaupun Ustadz Jumadil nih. Saya aja belum, terus terang saya ini belum dapat nikmat ibadah. Orang yang dapat nikmat ibadah, itu sholat gak mandek bengi itu. Mulai jam 12 itu, ya Allah, Akbar. Tahajud sampai 80 rakaat. Itu berarti lazzatul ibadah, nikmatnya ibadahnya lazat. Walaupun Pak Takmir durung nikmat ya. Enggak, saya enggak mudah loh. Orang nikmat ibadah itu tidak mudah. Wah, butuh perjuangan. Lah Ustaz, berarti ya apa? Ya gak apa-apa, masih gak nikmat sampean diberi pahala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua perintah agama hakikatnya sesungguhnya itu tak menyenangkan. Kenapa? Nabi yang ngomong, innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya apa-apa yang menyebabkan orang itu masuk surga oleh Allah dikelilingi perkara-perkara yang tidak disukai. Gampangannya apa? Nafsu kita itu tidak senang kepada perkara-perkara yang menyebabkan orang itu masuk surga. Gitu. Maka kalau masjid jamaah subuh itu orangnya sedikit, ya karena memang gitu. Di mana-mana. Ya, di mana-mana. Jadi apalagi jamaah sholat subuh niki kan berat ini. Berat jamaah sholat subuh niki. Yang bisa berjamaah sholat subuh orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah. Niki keterangannya di kitab Sunan Tirmidzi. Nggih. Atau yang lain-lain ada di kitab Musannaf. Niki bahwasanya di Sahih Ibnu Hibban, nggih. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain. Innal jannata niki huffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Wa innan nara, ini menurut satu keterangan ini dari Ibnu Mas'ud. Maksudnya Ibnu Mas'ud yang mengatakan. Keterangan yang lain ini bihukmil marfu. Ya. Innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, tidak disenangi. Wa innan nara huffat bisyahawat, dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disenangi nafsu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita ingat kata kunci di dalam surah napa niki? Di dalam surah Al-Ankabut, bahwa ibadah kita kalau pengen betul-betul mendapatkan kenikmatan, walaupun nikmatnya tak terlalu tinggi. Ya, sekedar apa? Sekedar nyaman ibadah, sekedar nyaman, enteng, itu butuh mujahadah dulu. Begitu nggih? Terus ada penyakit dalam saya, dalam diri saya ada penyakit, dalam diri panjenengan ada penyakit, dalam diri siapapun ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit menunda. Nah, penyakit menunda itu adalah penyakit yang paling mematikan kepada setiap orang. Nggih. Kenapa? Ya, Nabi itu kan mengajarkan kepada sahabat, idza asbahta fala tantadiril masa'a. Kalau waktu pagi sempat, jangan nunggu waktu sore.
Wa idza amsaita, apabila sempat waktu sore, jangan nunggu pagi. Nah, orang yang menunggu-nunggu atau yang menunda-nunda itu akan akan disandera oleh dirinya sendiri sampai tidak bisa mengamalkan kebaikan. Gitu. Pasti kena sandera. Anu ae wis aku tak rajin jamaah nang masjid, engko lek wis pensiun. Aku tak jupuk maghrib etok ae wis. Subuhnya gak melok, mulai aku sih keburu persiapan datang ke tempat kerja. Nunda pensiun. Ya. Karena nunda pensiun ya udah di keturutan. Iya. Keturutan apa? Akhirnya pensiun. Ternyata setelah pensiun kena asam aurat. Asam aurat, asam lambung, kemudian anyang-anyangan, komplit penyakitnya. Akhirnya kak sito nang masjid. Itu. Lalu Nabi dawuh kayak begitu itu mengerti hakikatnya apa ya, kejiwaan kita. Gitu. Kalau nunda lagi, modelnya lain. Udah saya nanti mau anwis, saya tak rajin. Aduh, mbak, saman kak melu pengajian kak jamaah. Anda aku sih repot iki. Kenapa? Iki lo apa jenenge? Putuku itu lo. Putu sing pertama ini lo aku gak ono sing jogo mak ngene. Alasannya engko wis aku kate rajin nang masjid kalau sudah putuku masuk sekolah TK. Wah, nundanya itu begitu. Ternyata putunya masuk TKA, anak meteng maneh, anak loro papat langsung. Iya. Ternyata tambah sepuh orang itu tidak semakin longgar. Iya. Nggak semakin enteng, tapi semakin berat. Berat. Nah terus setelah aduh anakku meteng maneh, ternyata di USG papat iki. Oleh 3 bulan metu babaran lahiran wis tambah gak nang mas. Iya. Setelah begitu lama, aduh kayaknya ini harus nunggu pembantu lah. Anak saya kan kaya. Ya. Setelah diberi pembantu ternyata penyakit datang. Iya. Maka dari itu Bapak Ibu, ibadah niki jangan nunggu sehat, jangan nunggu seger, jangan nunggu betul-betul sempat, karena tidak akan pernah sempat. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengingatkan saya dan panjenengan dengan kalimat hikmah yang sangat bagus. Ihalatuka al-a'mala ala wujudil farau min ru'unatin nafsi. Menundanya kamu untuk ibadah kepada Allah dalam waktu yang sangat-sangat longgar, min ru'unatin nafsi, nanti itu katanya Ibnu Athaillah, ini termasuk min ru'unatin nafsi, termasuk salah satu dari kekumprungane awak. Kumprung itu bahasa, kalau di kamus bahasa Indonesia artinya adalah, amit sewu mohon maaf, artinya kumprung itu tolol. Iya. Itu nunda itu sebenarnya ketololan diri, kebodohan diri. Kenapa? Katanya Imam Asy-Syarnubi, keterangannya hikmah ini, orang nunda nanti, jenengan mohon maaf ya, aku tak nunda wis, tak mau Quran nanti lewis Ramadan, mau rajin. Ternyata sedang Ramadan. Iya. Saya mau baca Quran nanti nunggu Ramadan. Nggih. Ternyata setelah Ramadan itu mari buka wis keluarkan.
mari tarawih ngantuk. Tapi ketika masuk kamar tidur, pegang HP, buka TikTok, gak Nah, itu buktinya. Iya. Nunda terus nanti wes kalau mau bangun tak sahur. Sahur sama dia. Bangun sahur. Kalau sudah sahur nanti saya akan baca Quran. Ternyata waktu sahur wis sibuk masak. Bapak-bapak gak sibuk masak, sibuk delok wong masak di TikTok. Iya. Berarti gimana? Kalau nunda-nunda saya dan panjenengan, nunda itu ndak akan pernah mendapatkan lazzatul ibadah. Berarti itu belum mujahadah. Belum mengamalkan surah Al-Ankabut ayat 69. Lah surat Al-Ankabut ini ngajarkan saya dan panjenengan untuk bermujahadah. Gitu, dipaksa. Aku paling nanti saya bisa tertib berjamaah, tertib sholat tahajud nanti kalau sudah pensiun. Ternyata setelah pensiun sering stres. Kenapa kok begitu? Tabungan pensiunnya entek digawe anaknya. Akhirnya kesel terus awake. Itu capek. Wong pikirannya tertekan terus, capek. Nah, kalau nunggu begitu tidak bisa. Saya tak kurban tahun depan aja wis. Kurban tahun depan. Ternyata dapat 7 bulan setelah bulan Dzulhijjah meninggal dunia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau saya dan panjenengan pengen istiqomah ibadah harus mujahadah. Gak nikmat Ustaz, kepeksa, gak apa-apa. Memang itulah caranya Allah ingin membuat kita ini dekat. Harus dibayar dulu. Dekat kepada Allah, nikmat ibadah kepada Allah harus dibayar dengan mahal. Apa bayarannya? Yaitu bayaran diri sendiri. Dengan paksaan. Dibayar dengan paksaan. Ini ngaji bab adab dan bab tansyid dalam ibadah. Nah, sebagai penutup sebelum tanya jawab, mungkin jenengan kalau mau bertanya nanti bebas pertanyaannya, boleh tema yang saya baca ataupun di luar temanya. Gitu nggih. Nah, ini sebagai penutupnya yaitu begini. Ini kalau tadi kuncinya surah Al-Ankabut ayat 69, kunci yang kedua untuk mempertahankan diri kita berada dalam istiqomah ibadah itu ingat sabdanya Nabi, likulli amalin syirratun walikulli syirratun fatrah. Setiap amal kebaikan itu mempunyai semangat awal, ya, karena apa ya? Karena oleh Allah diberi kenyamanan ibadah. Kenyamanan ibadah, maksudnya nyaman itu gak nyaman-nyaman banget. Ya suka sholat duha sampai 8 rakaat, sholat duha sampai 12 rakaat. Waduh. Nah ingat, sabdanya Nabi, setiap amal itu mempunyai, amal kebaikan atau kebaikan apapun, itu punya namanya syirrah, yaitu semangat awal yang membara. Walikulli syirratun fatrah, walikulli syirratin fatrah. Dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, apapun nama kebaikannya, itu fatrah, akan mengalami titik kejenuhan. Nah, jadi kalau sampean bosen, itu memang begitu katanya Nabi. Bosen aku wisan sholat duha 12 rakaat wis tak lakoni 5 tahun. Tapi kayaknya nggak ada yang potongan sholat duha 12 rakaat. Nggih napa boten? Nggih ya. Sholat duha. Terus faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang mengalami kejenuhan ibadah tapi tetap memaksa diri untuk melakukan sunnahku, kata Nabi, faqad aflaha, maka inilah orang-orang yang betul-betul beruntung.
Iya. Jadi walaupun terpaksa panjenengan mempertahankan istiqomah, tapi terpaksa. Kenapa? Capek. Iya. Ibu-ibu ini masak mulai jam 6 pagi, masak mulai setengah 6, masak ini, masak itu, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Jam itu sholat duha wis Allah. Sholat duhur, waduh capek. Sholat sunnahnya wegah. Duhurnya capek, qobliyahnya wegah. Maka tekonang masjid mepet-mepet iko. Saya nggak nyinggung yang tadi terlambat, enggak. Iya, tapi kan panjenengan tidak bisa dipungkiri itu dialami. Maka katanya Nabi, barang siapa yang mengalami kejenuhan, kelelahan, tapi tetap bertahan mempertahankan sunnahku, faqad aflaha, maka orang ini betul-betul beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka, barang siapa yang mengalami kejenuhan dalam beribadah, tapi dia itu tidak memaksa diri, bahkan sebaliknya diturutin kesenangannya, faqad halaka, maka orang ini berarti betul-betul hancur dan binasa. Halaka itu maknanya hancur dan binasa. Hikmah yang penutup yaitu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah panjenengan ditolong agak terpaksa itu. Seperti pengajian begini kan sakjane rotok maksa didik. Lek ada paksa mulai pengajian gak wajib gitu ya. Iya. Pengajian kan gak wajib. Tetapi kalau panjenengan bertahan berarti panjenengan mempertahankan sunnahnya Nabi. Yaitu apa? Nabi menyuruh kita ngaji. Sampai Nabi mengiming-iming orang yang ngaji duduk-duduk kayak panjenengan ambil senden-senden delok HP gitu ya. Ambil sembujung itu, Pak, maaf ya. Itu pahalanya melebihi mulianya orang sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis isnaduhu hasan Ibnu Majah. Padahal panjenengan sholat sunnah 1000 rakaat udah pasti nggak kuat. Jangankan sampean takmirnya aja lo nggak pernah sholat 80 rakaat. Saya aja lo nggak pernah sholat 80 rakaat sunnahnya itu. Sholat sunnah mutlak itu loh. Atau sholat malam enggak kuat. Tapi oleh Allah kita diberi kemudahan. Apa wes? Ya wes sampean lek gak gelem sholat sunnah sing akeh. Kalau kau tidak siap sholat sunnah yang banyak, ya udah kalau ada majelis ilmu datang kata Nabi. Datango. Belajar satu ebab. Wala antau dua fata'allama baban minal ilmi umila aulam yu'mal khairun min antusalliya al-faraqah. Engkau datang pagi-pagi ke majelis ilmu, belajar satu ebab, diamalkan ataupun tidak diamalkan, maka itu lebih mulia daripada sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Subhanallah. Saya dan panjenengan diberikan kesempatan datang ke sini. Itu untuk jamaah biasa, untuk panjenengan lebih mulia daripada 1000 rakaat. Walaupun ya wis santai-santai ambil rumah. Ya. Itu lebih mulia dari 1000 rakaat salat mutlak. Itu jamaah biasa, apalagi ustadz. Nah, kira-kira begitulah ya. Apalagi ustadz. Maka bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Wes, ada pertanyaan? Jenengan Pak sinten Pak Sony nggih? Pak Sony. Pak Sony saya memberitahu nggih. Jenengan waktu peletakan datang, enggak datang nggih. Saya lupa memberitahu jenengan. Iya. Ya di Lawang itu ya. Oke, enggak apa-apa. Amanahnya sudah terlaksana. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin? Nggih, monggo Ibu Bu sinten namine, nama, nomor rekening ya. Akan ditransferin nanti satu pertanyaan 100 ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu yang dikerjakan memasak dulu apa sholat dulu. Oh iya. Iya, sambung. Alhamdulillah. Pertanyaannya sederhana, bab masak ya. Itu kan soal teknis nih.
Soal teknis. Manakah yang didahulukan? Yang ibu sempat. Boleh sholatnya dulu. Nggak banyak-banyak dulu, ya. Kan pakai magicom kan? Ya, ceklek tinggal sholat. Nanti dapat 40 rakaat baru lanjutkan. Oh ya, oke. Berarti panjenengan masak dulu. Masak dulu, dipercepat masaknya, dicicil habis isya, ngulek-ngulek, ya, ngoncai berambang, ya. Terus setelah itu panjenengan setelah itu malamnya tinggal masak sambil ditinggal sholat, gitu, Pak. Terus pertanyaan lagi apa? Maksudnya itu sholat tahajudnya itu kadang bisa 8, bisa 11, kadang kalau masak dulu itu kan tahajudnya kadang cuma 4 rakaat. Oh ya, enggak apa-apa. Tahajud 4 rakaat ditutup witir 1 enggak apa-apa, ditutup 3 enggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Jadi manfaatnya itu lebih baik. Semuanya sama manfaat. Karena masaknya ibu kan untuk suami kan? Untuk anaknya kan? Iya, itu berarti ibadah. Begitu. Sama-sama ibadah. Bahkan ibadahnya panjenengan diberi enteng sebenarnya. Masaknya itu, apalagi masak sambil baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sampai nyekal sewur itu loh. Ya Allah, subhanallah. Nah, saran saya begini, jenengan sholat dulu 4, ya, sambil zikir masak, nanti setelah masak ganti pakaian lagi, sholat nutup dengan witir. Nah, begitu. Kalau sekiranya waktu kepepet. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, jenengan jangan bangun jam 3 atau setengah 3, tapi bangun jam setengah 1. Ya, kalau pengen banyak. Gitu. Tetapi kan panjenengan bukan potongan jam setengah 1. Iya. Iya, jarang-jarang Pak. Orang yang mujahadah itu jarang. Oke. Itu saya bukan nganu sampean. Saya aja ya Allah. Itu butuh perjuangan. Wirid setelah subuh itu wabot. Iya. Iya. Gitu. Apa? Butuh pertolongan sing kuwasa. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya. Kalau nggak mohon kepada Allah nggak bisa. Karena Nabi yang nyuruh mohon itu. Allahumma a'inni ala zikrika, syukrika, wa husni ibadatik. Itu kan Nabi ngajarkan agar minta tolong kepada Allah biar kuat. Kalau nggak ditolong nggak kuat. Ada yang di antara jenengan niki rumahnya ke masjid ini jauh loh. Jauh rumahnya ke masjid ini. Tapi jenengan datang karena ditolong. Bukan karena panjenengan kuat. Kalau orang ibadah karena kuat, yang akan paling banyak datang ke masjid yang dekat-dekat kenyataannya yang dekat masjid, nggak semuanya datang. Ada yang datang, ada yang nggak ada. Begitu. Padahal mek karinya brang. Bahkan mungkin dempet dengan mungkin loh ya, mungkin. Tapi tidak ada maksud dengan masjid ini enggak. Dimanapun. Orang ibadah itu apa karena tua, apa karena muda? Bukan karena tua, bukan karena Ada yang sudah sepuh kayak bapak nih, nang masjid, rajin nang masjid. Yang masih muda, segar, banyak uang, banyak pekerjaan, gak tekonan. Berarti gak ditolong oleh Allah walaupun dirinya kuat secara fisik. Lah orang beribadah bukan karena kuat secara fisik yang pertama kali, bukan, tapi kuat secara mental. Karena mau ibadah nih ngapunten. Orang sholat itu ngapunten ya. Orang sholat itu kan cuma gini toh. Cuma dalam arti kan cuma secara fisik cuma gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Ini contoh ya. Kan cuma begitu. Lebih berat mana dengan orang ngangkut watu saat truk?
Sholat itu lebih berat mana dengan ngangkut batu saat truk? Ayo. Ya saat truk lah. Tapi kenyataannya ngangkat batu saat truk itu waktu setengah hari bisa diselesaikan dengan nyaman dan seneng bahkan mungkin ya, karena memang pekerjaan dia. Tapi sholat 5 menit itu, ya Allah. Karena pada saat saya sholat bersama panjenengan, yang dilawan itu nafsunya. Kalau pas ngangkat waktu saat truk, ya itu dibarengi seneng nafsu. Jadi barang yang disenengi itu gak ada berat. Gitu. Loh kenapa kok sholat abot? Padahal ya mek ngene-ngene ya mek 5 menit. Paling lama 7 menit. Allah. Ya mek ngene-ngene, tapi abot kan? Berat kan? Sholat duha 8 rakaat. Abot apa boten? Gak iso ngomong abot, mulai orang tahu dilakoni. 12 rakaat lebih berat. Padahal ya cuma gitu, paling lama 12, paling lama 20 menit, tapi berat. Kenapa? Pada saat itu nafsunya dipaksa untuk menghadap Allah. Lah, nafsunya itu gak seneng, makanya kerosok apa? Ayo, Bapak Ibu yang pernah pacaran, bengi-bengi, udan-udan, didatangi budal. Kenapa? Polai senengi. Lah andaikan cinta kita itu kepada Allah mengalahkan cintanya kepada selain Allah, masjid itu dirindukan oleh panjenengan. Sampean kangen masjid apa kangen pasar? Kangen masjid apa kangen ATM? Nah itu. Lah cinta kita ini belum termanage untuk Allah. Itu saya, apalagi panjenengan. Ya itu saya loh ya, itu saya. Saya banget lah. Berat, ya Allah. Allah, ya Allah. Maka panjenengan dan saya sering mengalami namanya putus istiqomah. Karena apa? Cintanya kepada Allah belum Orang yang cinta kepada Allah sudah istiqomah, maka ibadahnya akan istiqomah. Orang sampai berani mengeluarkan uang 400 juta bayar haji furoda, itu karena pengennya haji. Begitu, karena keinginannya. Padahal hakikatnya mahal itu. Ya mahal. Nggak usah nunggu-nunggu itu kurban lah. Kurban 3,5 juta. Itu setahun sekali. Itu berat. Padahal nyicil Fortuner 1 bulan 6 juta. Tiap bulan 6 juta. Enteng. Apa dibarengi nafsu. Jadi panjenengan dan saya dan panjenengan, ibu-ibu dan saya, bapak-bapak dan saya, itu bisa ringan ibadah. Proses awalnya harus dipaksa. Bisa memaksa itu butuh ilmu. Ilmu gak cukup, harus ada yang memaksa juga. Iya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ilmu gak cukup kalau nanti tidak diamalkan dengan dipaksa. Begitu ibu-ibu, Jadi ibu-ibu kalau pengen sholatnya lebih banyak, panjenengan, ya jangan bangun 2:30, tapi bangunnya 2:30. Berarti ngantuk. Ya iya, taman kepengen akeh tapi gak kepengen soro, misalnya ya, tidak bisa. Berarti tidurnya jam 8. Tapi saya dan panjenengan tidak bisa tuh tidur jam 8. Kenapa? Ditunggu Mbak TikTok sama Mbak YouTube, Mbak grup WA. Itu bisa membuat orang nggak tidur sampai jam 12. Iya, orang ngantuk-ngantuk jadi nggak ngantuk. Maka saya katakan, jenengan senang baca Quran? Senang Ustaz? Enggak senang. Enggak, bohong itu. Kalau ada orang ngomong senang baca Quran, berarti tiap hari Kamis khatam Quran. Buktinya apa? Kita baca Quran dapat 1 halaman, setengah halaman itu wis
wallazina kafaru aulia iya. Ini jenengan di HP-nya itu semuanya ada aplikasi Quran loh. Nggih napa boten? Sudah pernah hatam berapa kali? Tidak pernah sama sekali. Maka saya katakan, orang itu untuk menuju Allah hakikatnya itu adalah berat, gak seneng, maka kudu dipaksa, berat. Maka ini bukan berarti ngendoni, memprovokasi untuk tidak ibadah, bukan. Biar tahu ilmu nih, kudu mujahadah. Apa artinya? Harus memaksa diri, kudu dipaksa. Gitu. Datang ke sini, dipaksa, kudu dipaksa. Padahal saya bangunnya itu jam setengah 2 bangun. Bukan nyeritakan saya bangun malam, enggak. Kok bisa bangun setengah 2 Ustaz? Karena kebelet pipis. Setelah itu tidur lagi. Baru setengah 4. Gitu. Berarti siapa saja itu kena antemannya setan dari dalam, luar, dan seterusnya. Termasuk baca Quran itu. Baca Quran. Dapat 1 lembar. Setengah lembar. Tapi ngantuk-ngantuk, buka WhatsApp, hilangan. Maka dari itulah butuh mujahadah. Allah yang nuntun kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mujahadah, memaksa. Yang berikutnya memohon, ya Allah paringi kuat saya. Ya Allah beri aku kuat. Maka Imam Ghazali itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah menerangkan, kalau pengen tertib ibadah, pertama kali kita bangun tidur, yang keluar dari mulut ini lafal zikir. Jadi bangun langsung paksa mulutnya zikir. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. Beri kuat saya ya Allah. Ya, langsung berdiri. Setelah berdiri, masak air panas. Air panas yang gak usah dimasak, wis panas kok ya. Masak air, mandi air panas. Gitu. Maka seger. Kalau gak suka air panas, ya air dingin. Lah mandi sebelum tahajud, itu adalah salah satu bab mujahadah. Namanya dia bersungguh-sungguh berusaha. Begitu Bu G? Ada lagi penutup? Boleh di luar tema? Gak ada? Alhamdulillah. Kayaknya ini podo lemes kabeh gitu ya. Ya podo lemes karena mau Idul Kurban wedi disembelih gitu ya. Ya semoga bermanfaat. G. Saya perlu menyampaikan bahwasanya kita semuanya ini di bulan Dzulhijjah disunnahkan banyak hal, diantaranya menyembelih hewan kurban. Ustadz kemarin saya sudah kurban tiap tahun, sunnah muakkadah. Begitu ke? Ya, dipaksa Pak. Soalnya kita ini sering memaksa untuk kesenangan kita. Iya, kita ini sering memaksa untuk kesenangan kita, tapi jarang memaksa untuk apa-apa yang disenangi Allah. Kalau kita sering memaksa diri untuk apa-apa yang disenangi Allah, maka Allah akan mencintai kita. Gitu. Nah, ayo kita paksa nggih. Mas yo, Ustaz lek ngutang dhisik ya apa? Ya gak apa-apa ngutang dhisik asal dibayar. Iya, dibayarnya kapan? Mungkin jenengan punya uang di bulan Muharram. Akhir bulan Muharram. Karena bulan Dzulhijjah belum ada uang, akhirnya ngutang dulu. Tidak apa-apa, sah kurbannya, sah. Yaitu sebagaimana riwayat Aisyah, Nabi itu ditanya oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah nanya, Rasulullah astadinu wa udhahi. Saya boleh nggak ngutang Nabi untuk nyembelih untuk berkurban? Na'am fa innahu dainun maqdiyun. Ya, boleh. Kamu boleh ngutang tapi itu harus dibayar.
Begitu nggih. Tapi kalau panjenengan habis ngutang nggak bayar sampai 1 tahun, berarti sampean itu berkurban membawa korban. Iya. Enggak boleh gitu. Terus saya ingatkan yang paling akhir juga, jangan lupa banyak berzikir dan berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ya. Karena berdasarkan hadis riwayat sahih Sunan At-Tirmizi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu. Tapi kayak mulai tanggal 1 gak ono sing poso gitu ya. Paling tidak nanti 2 hari di bulan ini, yaitu tanggal 8 dan 9. Paling tidaknya lagi ya puasa tanggal, tapi jangan nunda kalau sempat bulan hari ini. Gitu ya, jangan nunda. Takutnya pas 9 itu sampean ngurus. Iya. Gitu ya. Terus penting lagi, ini bab tiap hari yang penutup nih. Yaitu panjenengan dan saya hati-hati kalau melakukan sholat. Sholat yang belum waktunya masuk, jenengan jangan lakukan. Itu haram hukumnya. Khususnya setelah sholat subuh. Ini saya memperlama begini nih biar jenengan sholat syuruknya itu tepat waktu. Karena sholat syuruk itu 20 menit setelah terbit. Kenapa kok begitu? Karena Nabi bersabda, hina yatlu'u syamsu hatta tartafi'ah. Yaitu setelah terbit matahari sampai tartafi'ah, sampai tinggi. Hina tarmudu al-fisol, sampai anak-anak unta kepanasan. Ini selalu saya ingatkan. Kenapa kok begitu? Takutnya nanti melakukan sholat di waktu yang haram. Ya, jangan keburu-buru. Jenengan ini dari terbit ini masih kurang. Enggak, 20. Ini kitabnya. Saya terangkan. Nah, ini. Bukan hilafiyah. Memang syuruk itu setelah 20 menit. Niki. Syuruk atau isyraq. Nah, tapi yang sudah kelanjur gak apa-apa. Niki. Nah, niki. Sholatul isyraq ajruha wa waktuha. Sholat isyraq dan pahala dan waktunya. Nah, niki. Nah, niki Bapak Ibu. Man sholal ghadat, dengarkan dulu. Monggo didengarkan dulu niki. Bu, dilihat dulu di kitabnya niki. Ya. Man sholal ghadat, barang siapa sholat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, summa qa'ada, lalu duduk, yadhkurullaha hatta, berzikir, hatta tatlu'a asyamsu, sampai terbit matahari, summa sholla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka pahalanya sama seperti haji dan umroh secara sempurna. Lalu beratapan sholatnya? Ini diterangkan di sini. Hina tatlu'us syamsu bazighatan. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Rawahu Muslim. Ketika matahari terbit, bazighatan, hale mencorong. Makanya isyraq itu artinya mencorong. Hatta tartafi'ah, sampai tinggi mataharinya. Nah, ini sampai tinggi. Lah, keterangannya berapa tinggi itu? Ini dikatakan sholatul awabin hina tarmudu al-fisol, rawahu Muslim. Sholat awabin atau sholat isyraq itu ketika tarmudu al-fisol, ketika anak-anak unta kepana. Nah, wal makna, ini kitabnya nih Bu. Wal makna hina tahtaru asyamsu ala auladil ibil, yaitu sampai matahari itu terasa panas ala auladil ibil, pada anak-anak unta. Ini berkali-kali kami sampaikan. Jadi kitabnya harus diterangkan. Maka ada ngaji kitab, ada ngaji WhatsApp. Ngaji kitab itu wajib, ngaji WhatsApp itu hukumnya takutnya kalau ngaji WhatsApp nanti
ilmunya sap-nyap-sap. Ya, sap-nyap-sap. Lah terus, Ustadz kalau diukur pakai gimana, niki diukurnya. Hatta, ini keterangan hadis yang kedua, Sahih Muslim. Hina hatta tatlu asyamsu qidarumhin. Sampai matahari terbit qidarumhin, setinggi tombak. Loh, Sahih Muslim niki. Makanya saya perlu menyampaikan dengan tegas. Hina hatta tatlu asyamsu qidarumhin. Sampai matahari terbit qidarumhin, setinggi tombak. Berapa itu setinggi tombak? Ini ada berapa hadis yang saya baca nih. Setinggi tombak itu ini. Waktu tulu isyamsi hatta tertafi'ah qadra rumhin. Waktunya terbit matahari sampai meninggi qadra rumhin, setinggi tombak. Ai ba'da tulu'iha, setelah terbit matahari, bimiqdari sulusi sa'ah, dengan perkiraan sulusi sa'ah, sepertiga jam. Niki sepertiga jam. Ini kudu disampaikan biar nggak keliru. Edong apa dereng? Edong apa dereng? Edong. Jadi sampai matahari tinggi satu tombak dari permukaan laut. Niki hadis apa wong? Sahih Muslim. Sunan Tirmizi. Nah, gitu ge. Ustaz, yang 8 menit gimana? Kurang. Saya tidak kurang. Nah, gitu ge. Ini harus ditulis itu sebenarnya. Karena nanti orang bisa melakukan sholat di waktu yang haram. Setelah terbit matahari, awal terbit, itu dilarang sholat. Setelah subuh sampai matahari terbit. Ya apa? Jelas ya? Bu, jelas? Ini suka gak suka kudu jelas nih. Karena apa? Karena ngapunten, bukan hanya di sini. Di tempat-tempat yang lain itu biasa begitu. Tapi saya sampaikan, alhamdulillah kalau seperti Masjid Gadang Al-Falah sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Dulu gitu. Maka awal terbit itu langsung sholat. Padahal waktu haram. Karena masih tuluk. Ada tuluk, ada syuruk. Jadi, ngapunten Pak, ada namanya huruf. Huruf itu artinya terbenam. Tuluk artinya terbit. Syuruk artinya mencorong. Mencorong itu setinggi tombak. Hadis Nabi tadi itu. Qadra rumhin atau qidarumhin, setinggi tombak. Begitu ya. Ya memang kadang ilmu itu pahit. Kebiasaan ngelakoni wis gitu. Maka keterangannya butuh detail. Nggih napa mboten? Oke. Daripada panjenengan ngelakoni tapi gak tepat, mending pahit-pahit dhisik. Paling bisa iki tok pahit gitu lho. Engko karene enggak pahit kok gitu lho. Lho hadis Sahih Muslim lho. Walaupun tak milih sesuk pahit pisan. Aduh aku berarti gitu ya. Saya kalau sholat syuruk itu enggak keburu-buru. Nunggu betul-betul setelah 20 menit. Ustaz kalau 15, mungkin paling cepat 15. Paling cepat sudah. Kenapa? Matahari terbit sampai setinggi tombak, itu berapa derajat itu? Banyak derajat itu ya. Oke. Itu tinggi tombak itu artinya memang sudah keluar penuh. Iya. Berapa derajat? Ini kalau diukur pakai menit 20 menit 5 derajat. kurang lebih gitu. Ya intinya kalau di sini kan nggak bisa melihat, apalagi saiki mendung. Iya. Ya berarti sholatnya kudu di pantai. Kalau pakai tombak gitu ya, ukuran tombak. Ya pakai menit lah gitu. Gitu nggih? Nggih. Ya paling dino iki tok pahit, mari ngono enggak pahit kok ya. Soalnya apa? Keterangannya ini mesti nabrak jenengan. Nggih napa mboten? Nggih, tapi ditabrak bener mending ditabrak bener tapi enak suwe-suwe karena sudah terbiasa bener. Gitu. Jelas napa mboten? Iya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya memang ngaji itu kan ngobati.
mengobati apa-apa sing kurang pas. Tapi Ustadz yang sudah dilakoni apa salah? Nggih boten wong durung ngerti. Ya enggak eru ya berarti oleh ganjaran masuk surgane di ngarep dhewe. Cok kuah. Ya, semoga bermanfaat. Nggih. Semoga panjenengan diparingi sehat wal afiat. Diberikan panjang umur yang barokah. Dimudahkan rezekinya. Dimudahkan kurban. Iya. Anak-anaknya semoga barokah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ngaji online dari beberapa daerah ini juga semoga diberikan sukses semuanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.